Baik Bapak dan Ibu, mohon izin untuk memulai kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Sebelumnya kami sampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang di tengah banyaknya uh, halangan rintangan, mulai dari kondisi cuaca atau kesehatan dan sebagainya. Namun Bapak dan Ibu tetap mencari celah yang memampukan Bapak dan Ibu untuk tetap hadir di ruang kolaborasi ini. Jadi Bapak dan Ibu, izinkan kami membuka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua, salam bahagia. Bapak dan Ibu, kita doakan bersama semoga rekan-rekan yang masih sedikit mengalami tantangan terkait jaringan bisa segera lancar untuk bergabung bersama kita guna menyelesaikan beberapa hal terutama yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi kita semua, yaitu praktik coaching Bapak dan Ibu. Di modul paket modul 2 yaitu 2.3 coaching untuk supervisi akademi. Di ruko sesi 2 ini kita akan laksanakan sama 2 JP Bapak dan Ibu ke depannya, dan kembali kami sampaikan bahwa ada beberapa capaian yang memang perlu kita untuk capai bersama dari kegiatan ini sebagai kompetensi Bapak dan Ibu, sehingga nanti Bapak dan Ibu lulus dalam pendidikan guru penggerak dengan predikat banyak sekali, terutama yang berkaitan dengan kualitatif, hal-hal kualitatif antara lain kompetensi individu Bapak dan Ibu. Nah, salah satu kompetensi keren yang memang menjadi bagian dari PGP dari awal ini disajikan atau didedikasikan secara khusus kepada guru-guru hebatnya Indonesia, terutama guru-guru yang mau melakukan hal yang lebih dari yang lainnya, mau bergerak dan menggerakkan. Antara lain kompetensinya adalah mudah-mudahan dengan pelatihan atau pendidikan guru penggerak ini, Bapak dan Ibu di dalam diri pasca daripada PGP ini mampu secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kematangan diri Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sebagai guru penggerak, mudah-mudahan terus mampu memfasilitasi guru lain, berbesar hati memfasilitasi orang lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu terampil dan profesional menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Kemudian yang berikutnya, secara umum Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu mampu menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Kemudian yang ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Jadi Bapak dan Ibu di sini lumayan luar biasa. Bapak dan Ibu menjelaskan tentang coaching, namun kalau dilihat ini bentuknya percakapan, tapi substansi daripada goal percakapan ini, oh iya Pak Tio, silakan. Substansi dari percakapan ini di dalam teorinya mampu untuk memberdayakan. Biasanya kan pelatihan atau pendidikan teknis atau hal-hal lain yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, kok bisa hanya sekedar bercakap-cakap saja orang bisa berdaya, orang bisa mencapai hal-hal yang berkaitan dengan komunitas yang ada di sekolahnya atau kualitas supervisi akademiknya atau banyak hal yang seperti Bapak dan Ibu pelajari dalam modul ini. Nah, di capaian khusus ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu mampu menjelaskan itu semua. Yang pertama, Bapak dan Ibu benar-benar mampu nih menjelaskan konsep coaching secara umum ketika ada yang mau menanyakan itu kepada Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya membedakan fasilitasi dan training.
Pasti juga ada yang bertanya tentang itu Bapak dan Ibu. Mungkin dengan pengalaman Bapak dan Ibu yang lain yang pernah mengikuti kelas mentoring, konseling, dan lain sebagainya. Identikan. Oh, paling itu sama. Kami juga pernah. Untuk sedikit mampu menjelaskan perbedaan agar Bapak dan Ibu yang lain yang ketika Bapak dan Ibu kenakan coaching itu mau menerima, karena kalau sudah sampai mereka mengeluarkan kata pernah, itu artinya secara implisit mereka mereject atau menolak penawaran Bapak dan Ibu yang berkaitan dengan coaching tersebut. Nah, tentu di situ untuk membangun paradigma baru daripada pendengar, Bapak dan Ibu perlu membedakan antara coaching dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bagaimana memberdayakan orang lain, Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, Bapak dan Ibu sampai dengan mampu benar menerapkan dan menjelaskan, maksud kami menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Jadi kembali lagi kami sampaikan, apa bisa percakapan ini bisa untuk mengembangkan kompetensi diri orang lain, kan sejawat dan sebagainya, dan itu dijadikan sebuah pendekatan. Nah, Bapak dan Ibu dengan melakukan latihan, praktik, dan lain sebagainya, belajar teorinya juga, mudah-mudahan sampai dengan mampu menjelaskan hal yang meragukan orang banyak itu. Kemudian Bapak dan Ibu juga mudah-mudahan sampai mampu menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Jadi bagaimana sebenarnya komunikasi berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Kemudian juga yang kelima, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk mengembangkan kompetensi. Nah, secara prinsip apa sebenarnya yang ada di dalam kompetensi coaching ini, karena coaching ini dilihat dia lebih efektif, lebih efisien, tanpa ada workshop yang mungkin butuh Bapak dan Ibu hadirkan perangkat atau beli ini, beli itu, atau Bapak dan Ibu harus persiapkan begitu banyak dan sebagainya. Nah, kalau di kelas coaching ini Bapak dan Ibu tinggal mengatur dua orang untuk bisa saling bicara, dan ternyata bicaranya itu hanya dengan modal tirta, tidak ada atribut lain, dan itu sangat efisien, dan bicaranya pun dalam waktu yang singkat, bisa paling lama 15 menit dan sebagainya. Dan itu apakah benar-benar mempengaruhi kompetensi orang lain? Nah, karena ini sekali lagi kami sampaikan bukan hasil teori dari gang sempit Bapak dan Ibu, ini sudah diuji secara universal dan standarnya sudah internasional. Keraguan kita sebenarnya merupakan asumsi, tinggal kita cari kenapa universal atau masyarakat dunia percaya ini, kita cari tahu apa kelebihannya dan ajak orang lain untuk mencari tahu kelebihannya Bapak dan Ibu secara prinsip. Kemudian yang berikutnya, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Nah, kemampuan Bapak dan Ibu mempengaruhi tentang tingkat kemampuan mengkoneksi ini Bapak dan Ibu ke supervisi akademik. Silakan meningkatkan itu agar Bapak dan Ibu gampang mengkoneksikannya. Kemudian yang berikut, membedakan antara coaching tadi, kolaborasi, konsultasi, evaluasi dalam rangka memberdayakan dengan sejawat. Nah, yang ke-8, 9, 10, 11, 12 ini Bapak dan Ibu mengenai keterampilan teknik dari coaching itu sendiri. Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa menggunakan alur theta, bisa menggunakan kompetensi intinya, antara lain di sini ada 3, sebenarnya ada 8. Nanti Bapak dan Ibu bisa saja, saya nggak mau cuma 3 Pak, saya maunya ke-8, ke-8-nya itu saya kuasai. Silakan tinggal diakses materinya Bapak dan Ibu, itu malah sangat luar biasa buat Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, mampu menjelaskan jalannya percakapan, membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, sampai benar-benar karena Bapak dan Ibu sudah paham tentang coaching itu secara umum, kenal tentang paradigmanya, kenal tentang prinsipnya, tahu tentang intinya, tahu tentang praktiknya, sudah menerapkan juga, punya pengalaman dari hasil penerapan itu, Bapak dan Ibu sampai akhirnya benar-benar mampu menjelaskan percakapan coaching itu sampai bisa dalam, kan ada orang yang misalnya secara diferensiatif mereka perlu bagja untuk menyusun rencana, ada juga yang secara ini biasanya retorik nih, ngobrol. Nah, dengan obrolan coaching ini
kita bisa mengakomodir kedua perbedaan tadi minimum misalnya. Bisa untuk beberapa tipikal dan karakter berdasarkan keunikan manusia. Kemudian melakukan refleksi juga bisa melalui percakapan coaching misalnya. Tidak harus dengan jurnal dan sebagainya. Kalau misalnya menulis jurnal itu masih belum mampu untuk menjadi kebudayaan bagi sebagian orang. Kemudian memecahkan masalah bisa juga dengan percakapan coaching, sangat luar biasa. Kemudian melakukan kalibrasi apalagi sangat bisa Bapak dan Ibu. Banyak sekali yang Bapak dan Ibu bisa upayakan dalam proses peningkatan coaching. Bahkan di sekolah swasta yang ada di Jabodetabek, Bapak dan Ibu, sebelum siswa mengikuti mid semester atau semester, biasanya pihak sekolahnya itu menyiapkan kelas coaching dulu, coaching persiapan ujian semester. Jadi mereka itu di coaching satu-satu dulu siswanya itu untuk melakukan kalibrasi apakah mereka itu sudah siap menghadapi semester dan apa yang mereka ingin capai dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan kemampuan coaching ini Bapak dan Ibu sebelum melakukan beberapa tes asesmen kepada anak didik Bapak dan Ibu dalam kelas, Bapak dan Ibu bisa mengajak anak itu benar-benar menyiapkan lahir batin Bapak dan Ibu melalui kompetensi coaching. Kemudian yang ke-11, memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching itu sendiri Bapak dan Ibu. Jadi biasanya umpan balik dengan paradigma berpikir ini tipis sekali perbedaannya. Kalau misalnya kita selama ini melihat seseorang yang melakukan sesuatu, kita berikan umpan balik berupa apresiasi, kemudian secara umum kita bisa lihat kita ajukan jempol, tepuk tangan, atau kita muji bagus dengan kata, atau kita berikan gift, kado, atau apa, dan sebagainya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sebagai guru penggerak, apalagi yang sudah memahami beberapa konsep yang berkaitan penguatan nilai guru penggerak itu sendiri, salah satunya adalah coaching, paradigma tentang umpan balik itu akan berbeda Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu bisa saja memberikan umpan balik yang tidak hanya mengakui kehebatan seseorang pada hari itu, tapi juga memicu meningkatnya atau berkembangnya si individu tersebut dari yang ada di titik saat hari itu misalnya. Artinya ketika misalnya si anak itu kita apresiasi karena dia mampu untuk juara kabupaten olimpiade misalnya. Guru-guru lain bisa juga melakukan itu Bapak dan Ibu, tapi guru penggerak dan yang sudah mendapatkan coaching, Bapak dan Ibu bisa memberikan apresiasi yang memampukan dia untuk terdorong bisa mengikuti olimpiade di tingkat nasional sampai dengan internasional. Itu yang akan membedakannya itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu yang ke-12 mempraktekkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Jadi Bapak dan Ibu tidak lagi secara konseptual memahami coaching, tapi juga benar-benar, oh ini loh saya sudah pakai, saya sudah gunakan coaching ini di tempat ini, sudah diakui begini, udah ada hasilnya dan sebagainya. Nah sama prakteknya ya asumsi orang lain atau asumsi Bapak Ibu terkait coaching itu terjawab kok dan ternyata hasilnya tidak demikian namun lebih maksimal dan sebagainya. Nah mudah-mudahan hal-hal seperti itu nanti di kemudian hari kita dengar sudah menjadi bagian daripada cara Bapak dan Ibu dalam menjadi guru penggerak. Kemudian Bapak dan Ibu seperti biasa Bapak dan Ibu kami akan jelaskan tentang skenario, agenda dan skenario. Bapak dan Ibu akan kami drop ke breakout room bersama pasangannya. Kemudian Bapak dan Ibu pasangannya adalah pasangan yang kemarin Bapak dan Ibu jadikan mitra untuk pelatihan. Kemudian Bapak dan Ibu untuk Pak Ridwan tetap bersama dengan pasangan yang kemarin kita sudah undi. Kemudian untuk Ibu Ika ya kemarin mudah-mudahan sudah hadir dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu memastikan bahwa partnernya atau mitranya pada kesempatan ini sudah hadir. Nanti Bapak dan Ibu setelah masuk ke breakout room, Bapak dan Ibu akan kami jadikan co-host. Jadi Bapak dan Ibu silakan merecord prosesi di mana Bapak dan Ibu saat jadi coach. Jadi Bapak dan Ibu ingat
yang direcord karena sesuai dengan capaian Bapak dan Ibu di sini praktik jadi coach, bukan menjadi coachee. Jadi Bapak dan Ibu akan mengumpulkan tugas ketika Bapak dan Ibu menjadi coach. Kemudian setelah CGPA menjadi CGPB yang jadi coachee, kemudian bergantian CGPB yang menjadi coach, kemudian CGPA yang menjadi coachee. Mudah-mudahan nggak kelibet ketika saya menyebut coach dan coachee, dalam pikiran kita nggak ketukar posisinya maksudnya. Direkam lagi Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau merekam satu waktu secara sekaligus sama 30 menit nanti bisa. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau memenggalnya di saat di dalam breakout room-nya ini bisa juga dibagi 2 15 karena nanti ketika Bapak dan Ibu mau ngumpulin tugas Bapak dan Ibu ngumpulin linknya itu kami yang berikan karena hasil rekamannya itu ada di drive kami, kemudian nanti kami akan share berdasarkan kelompok itu di dalam grup WA, kemudian nanti Bapak dan Ibu akan upload link itu bersamaan dengan lembar refleksi. Nah, jangan sampai link yang Bapak Ibu upload itu kami cek tidak ada Bapak dan Ibu sebagai seorang coach, hanya aja sebagai seorang coachee. Jadi pilihan jalan amannya adalah Bapak dan Ibu record dari awal sampai dengan akhir. Kemudian jalan yang kedua kalau Bapak dan Ibu ingin lebih cepat kami nemukannya, Bapak dan Ibu record terpisah. Jadi ada 2 rekaman di dalam satu kelompok. Rekaman pertama ketika rekan Anda jadi coach dan rekaman kedua ketika Anda yang jadi coach. Itu opsi Bapak Ibu, silakan disesuaikan secara merdeka, yang penting substansinya dapat. Kemudian yang berikutnya proses nanti di dalam ruangan seperti yang kami sampaikan 30 menit, 15 menit masing-masing CGP. Kemudian nanti kita akan sedikit refleksi yang berkaitan dengan pengalaman Bapak dan Ibu. Nah, sampai di sini apakah ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan terkait dengan persoalan teknis di dalam breakout room masing-masing Bapak Ibu? Aman ya? Kita nanti akan coba. Oh ya Bu, Pak Prayit, monggo Pak Prayit. Ya, makasih Pak Kemas. Mohon izin ini barusan gabung karena mati lampu juga petirnya sekali Pak. Jadi ini baru bisa gabung terus ada HP. Jadi informasi yang lain tuh saya nggak tahu ini bagaimana. Ininya nggak tahu. Jadi ya mohon maaf pokoknya Pak. Itu aja. Itu Pak Prayit atau siapa Bu? Siapa Pak? Bener Pak, Pak Prayit. Oh, siapa yang kena yang apa Pak? Yang keganggu sinyal Pak Prayit? Oh Bu Emma, monggo Bu Emma. Maaf Pak, izin tanya. Jadi kan nanti kalau kita sudah di breakout room, itu kan nanti salah satu di antara kami itu jadi co-host. Kemudian nanti ketika kami mau record itu apa ada menu yang diklik atau gimana ya Pak ya? Oh iya, nanti kami akan tunjukkan, akan pandu itu di. Iya. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Jadi kami ingin pastikan sebentar Bapak Ibu, ada berapa yang ready untuk melakukan praktik ini Bapak Ibu? Selain yang tadi saya buka WA, barusan ada 2 CGP yang menyampaikan agak takut karena lagi petir. Di sini yang sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 3 orang dengan Pak Prayit ya, yang dalam kondisi terganggu cuaca ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan coba kita lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Jadi tujuan daripada pembelajaran ini, Bapak dan Ibu benar-benar memiliki keterampilan mempraktikkan alur percakapan coaching plus
langsung menggunakan jalur atau alur tirta Bapak dan Ibu. Oh baik Pak Tio, kita langsung menggunakan alur tirta. Rekan-rekan mendapatkan kesempatan untuk praktek ini karena ini berkaitan dengan kompetensi teman-teman juga, kemudian ini juga berkaitan dengan tugas yang akan dinilai Bapak dan Ibu. Jadi kesepakatan kelas tetap ada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini sudah menjadi bagian daripada budaya bahwa Bapak dan Ibu punya nilai yang sudah Bapak dan Ibu jaga. Ini sebagai pengingat bahwa mudah-mudahan kepemahaman kami akan manusia kemudian Bapak dan Ibu, nah dalam praktik coachingnya nanti kami perjelas lagi di sana Bapak dan Ibu bersama 2 orang dalam satu kelompok, 2 orang itu bergantian menjadi coach dan coachee, dan praktik coachingnya menggunakan alur tirta. Nanti topiknya Bapak dan Ibu kalau bisa lebih faktual, artinya yang benar-benar Bapak dan Ibu ingin selesaikan, yang menjadi persoalan sehari-hari Bapak dan Ibu sebagai guru atau individu. Kemudian mungkin dengan topik-topik yang sederhana nih, misalnya persoalan daring tapi kita di saat hujan misalnya, bagaimana dalam mengantisipasi masalah itu dan sebagainya. Itu juga nanti selama 15 menit, kemudian nanti kami siapkan atau yang kami sudah bagikan kepada Bapak dan Ibu untuk Bapak dan Ibu unggah ke dalam LMS. Kemudian Bapak dan Ibu, kami akan sedikit kemudian nanti Bapak dan Ibu rubriknya ini Bapak dan Ibu bisa maaf Bapak Ibu, tadi sampai di mana saya bicara sendiri tadi Bapak Ibu? Saya lihat PPT, nggak lihat layar ini, kok nggak ada yang nyaut. Saya cek, oh nggak ada orang, lost connection ternyata. Jaringan saya keganggu. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi kalau sempat saya sampai di mana menjelaskan, memberikan contoh untuk melakukan proses perekaman yang berkaitan dengan kelas Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu sudah kami tetapkan sebagai co-host. Jadi saya akan buka dulu breakout room masing-masing. Kemudian untuk CGP yang saat ini
masih belum bisa bergabung Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu gunakan telepon biasa, minta Bapak Ibu yang ada di tempat yang gangguan jaringan hari ini untuk mengangkat telepon di dalam rumah atau di dalam kamar ketika ada yang khawatir bahwa kesambar petir. Mudah-mudahan di dalam kamar petir nggak bisa masuk Bapak dan Ibu. Kemudian telepon saja loudspeaker, nanti Bapak dan Ibu tetap akan ketangkap oleh kamera layar Bapak dan Ibu. Nah, yang saat ini ada nggak kelompok yang dua-duanya tidak ada di ruangan ini Bapak Ibu? Atau di sana hanya kebetulan masing-masing satu orang saja dari bagian kelompok yang ada? Bapak Ibu, mohon konfirmasi. Mereka hanya salah satu saja dari kelompok yang ada atau ada yang kedua-duanya merupakan anggota dari kelompok? Silakan. Saya sama Pak Prayit. Oke. Sama Pak Mustafa. Baik, Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh ketika Bapak dan Ibu ditunjuk sebagai co-host dan melakukan proses recording aktivitas Bapak dan Ibu. Saya akan ambil contoh kelompok 1. Ini Bapak dan Ibu tampilan kelompok 1 yang akan Bapak Ibu jumpai di dalam breakout room. Apakah mouse yang bergerak di layar saya ini sudah kelihatan juga di situ Bapak Ibu? Sudah, Pak. Coba, Pak. Jadi Bapak dan Ibu, kita menuju bar bagian bawah yang ada titik 3-nya yang ini Bapak dan Ibu. Tinggal kita klik. Nah, di atas ini kalau di Gmeet-nya Bapak dan Ibu karena mungkin belum premium atau ada yang kalau ada yang premium akan muncul manage recording. Tapi kalau belum premium tidak ada muncul manage recording ini karena hanya untuk akun premium yang bisa melakukan meeting. Jadi Bapak dan Ibu setelah membuka ini nanti akan muncul manage recording, tinggal diklik satu kali. Nah, di sini di bagian samping ini Bapak dan Ibu bisa mengklik start recording. Bagian bawahnya ada tulisan start atau tombol start recording. Bapak dan Ibu tinggal klik. Kemudian muncul notifikasi memastikan, klik lagi start. Kemudian nanti akan muncul di pojok kanan komputer atau kiri tangan kita tanda kotak warna merah, di dalamnya ada lingkaran putih, itu berarti ruangan tersebut sudah terrecord atau sudah direkam. Nah, bagaimana menghentikannya? Bapak dan Ibu masuk lagi ke titik 3 ini, Bapak dan Ibu, klik lagi, kemudian manage recording, kemudian Bapak dan Ibu lakukan stop recording. Nah, misalnya saya lakukan stop recording, udah recordingnya selesai. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi bisa melakukan itu 2 kali proses atau bisa melakukan 1 kali proses, itu opsional Bapak dan Ibu. Tinggal Bapak Ibu pilih. Kalau memang kesulitan rekam 1 kali aja sampai selesai. Apakah ada pertanyaan tentang teknis recordingnya Bapak dan Ibu? Aman? Cukup Pak, aman. Oke, baik. Pak Prayit udah bersama kita. Ini
Ibu Nur Fitriana pasangan dengan siapa Bapak Ibu? Dengan saya, Pak. Oh iya, gimana Pak Yodi konfirmasinya? Ini Apakah barusan bisa tetap layar? saya konfirmasi. Katanya lagi mau buka laptop. Saya tadi sudah bilang, kalaupun nggak bisa, telepon aja nggak apa-apa, nanti kita lost speaker. Tapi belum balas orangnya. Oke. Oh, dengan Bu Ika, siapa yang berpasangan dengan Bu Ika? Saya Pak. Oh, Pak Prayit. Gimana Pak Prayit dari Bu Ika, sudah ada kabar terbaru? Udah hadir Pak. Udah ada di Oke, siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan menuju breakout room-nya masing-masing. Sekarang breakout room itu adalah milik Bapak dan Ibu. Silakan di manage dengan baik. Monggo Bapak dan Ibu, masing-masing berdasarkan kelompok yang ada di dalam WA masing-masing Bapak Ibu. Nanti mohon untuk tetap memantau kolom chat ya Bapak Ibu. Selama 30 menit kita akan melakukan kegiatan. Ini pukul 13.03, berarti kita kembali pukul 14.04 lah Bapak Ibu. 5. Karena kalau misalnya menggunakan mic, Bapak dan Ibu sulit mendengar suara kami karena ramai sekali. Jadi kami akan menyampaikan informasi dan pesan menggunakan kolom chat. Terima kasih Bu Emma, tinggal dikabari pasangannya. Saya akan jadikan Bu Emma sebagai co-host. Oke, sudah kami jadikan Bu Emma sebagai coba aja Bu, itu di titik 3 di bawah. Ya, manage recording, muncul notifikasi sebelah kanan. Baru itu di bawahnya start recording. Sama. Pak, saya di room berapa ini Pak? Tadi informasinya agak ketinggalan. Oke, kelompok Bapak. Kelompok 2. Oh, di WA itu. Iya toh Bun, kayaknya gitu tadi bilangnya Pak Mas Bun. Gimana? Udah? Ini mau yang coachnya Bu Emma dulu atau saya dulu Bun? Ini waktu kita di sini 30 menit ya, berarti co-host, tinggal nanti Bapak ngatur. Bu Dewi udah ini nanti berarti pas giliran Bu Dewi berarti Bu Dewi ya yang record ya. Saya kita sudah record sendiri gitu ya. Mustafa sebagai co-host, tinggal nanti Mustafa mengatur perekamannya ya Pak. Berarti yang Bu Emma jadi coachi, saya yang jadi coach, saya yang merekam gitu ya Bu ya. Kayaknya gitu tadi ya. Oh kayaknya. Kalau nggak salah. Kalau saya terus kalau pas saya jadi rekam gitu ya Bun ya. Kayaknya loh Bun seperti itu. Apa gimana sih? Kok lupa aku? Kayaknya gitu loh Bun, sesuai dengan apa ya?
Gimana? Yaudah, gimana ini? Kita mulai sekarang, Pak. Saya Tunggu berarti sebentar. saya kan jadi coach nih. Saya sudah Berarti yang jadikan punya Bu Dewi dulu. silakan. Punya Bu Dewi dulu berarti. Maksudnya Berarti permasalahannya Bu Dewi kasusnya dulu. permasalahanku, Bu Emma kan jadi coach. Saya kan jadi coach. Iya, Bu, iya betul seperti Saya itu. sudah jadikan co-host. Silakan. Berarti yang rekam saya. Bapak Ibu. Gitu, Bun. Iya. Kalau apa gimana? Ya udah dimulai berarti Bun ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar Bun, bentar Bun. Udah siap ini Bun. Bentar Bun, bentar lagi. Hmm. Nah, Udah Ya Bun. Bun. Ya, yuk Ya. kita mulai. Bismillah ya. Ya, kita mulai ya. Mudah-mudahan lancar. Amin. Amin. Ya, assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Emma. Kesalahan yang dalam pelajaran Pak ya, Iya. siswa yang kurang aktif lah Pak ya di dalam pembelajaran Bapak. Iya ya. Pak, betul Pak. Bagaimana perasaan Bapak saat melihat murid yang pasif Pak di dalam kelas? Perasaan saya itu ini loh Pak, khawatir loh Pak. Kalau saya itu melihat murid saya yang pasif itu, karena saya itu takut kalau anak itu tidak bisa mengikuti pelajaran atau bahkan tertinggal pembelajaran di kelas saya Pak. Oke, gitu Pak ya. Jadi Ya. perasaannya apa kurang yakin bahwa siswa itu bisa memahami apa yang Bapak sampaikan ketika dalam pembelajaran ya Pak. Iya Pak, saya rasa kekhawatiran lah ya Pak ya. betul Pak, khawatir saya Pak. Kemudian ketika Bapak menghadapi siswa yang seperti itu, sudahkah Bapak melakukan identifikasi Pak penyebab dari siswa yang pasif itu Pak? Saya sudah melakukan Pak beberapa mungkin Pak ya. Penyebabnya itu salah satunya kurang percaya diri Pak dalam diri murid sendiri, itu mungkin kurang percaya diri dengan dirinya sendiri. Dan kemungkinan yang kedua itu anak itu tidak tertarik Pak dengan pembelajaran atau materi pembelajaran yang saya berikan Pak. Oh, berarti kurang Suaranya sampean nggak kedenger loh. Maaf. Suaranya Pak Prayet. Nggak kedenger Pak. Bu Ika, saya Bu Ika. Iya, tapi suaranya terputus-putus. Ini Pak Prayu coba komen ada link yang saya bagikan untuk kelompok Pak Prayu dan Pak Ika biar kita dilihat. Halo Bu, bisa terdengar? Bu? Kecil sekali Pak suaranya. Ini suaranya udah pol ya.
setelannya sudah tinggi nih, Bu. Nah, sekarang udah kedengar, Pak. Oh, udah cek terdengar. Nah, Udah, Bu. Nah, suara Ibu terdengar ya. jelas. Baik, Bu. Kita mulai saja. Saya yang menjadi coach, apa Ibu yang menjadi coachingnya? Saya coachnya dulu, Bu, ya. Ya. Ya, assalamualaikum Bu Ika. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Prayitno. Iya, bagaimana Bu kabarnya Ibu pada hari ini? Baik Pak. Terus tujuan Ibu untuk bertemu saya ini ada tujuan apa ya Bu? Menemui saya pada hari ini, kita ngobrol ini. Ada permasalahan apa, atau Ibu hanya ingin berbincang-bincang, atau ada hal apa Bu ya? Ini Pak, saya mau bercerita sama Bapak mengenai salah satu di sekolahan saya ini ada siswa yang tidak memasukkan bajunya ketika belum mulai pelajaran, barusan berangkat sekolah, tetapi di jalan itu masih belum nyampe ke sekolahan ada yang bajunya nggak dimasukkan gitu Pak. Itu jadi sangat mengganggu pemandangan. Sedangkan tata tertib di sekolahan saya, di SMP kami, itu seragam baju ya harus dimasukkan dari awal sampai akhir pulang sekolah. Begitu Pak. Itu permasalahan yang muncul di sekolahan Ibu adalah siswa yang ya ini kebiasaannya tidak memasukkan baju pada saat berangkat ke sekolah. Iya Pak. Nah, terus untuk Ibu ini yang sudah Ibu miliki untuk mengatasi masalah itu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi anak yang sering tidak memasukkan baju itu? Ya, tak henti-hentinya saya katakan dengan anak yang tidak memasukkan baju, karena saya menjumpai anak yang tidak memasukkan bajunya itu nggak cuma hanya 1-2 orang saja Pak, ya banyak sih ya, dan rata-rata itu anak laki-laki Pak. Kalau anak perempuan itu dimasukkan semua, tapi kalau anak laki memang bandel. Saya sudah memanggil mereka, saya mengasih arahan bahwasanya kalau pakai seragam yang baik dan benar itu ya harus dimasukkan, jadi harus rapi. Kadang mereka iya Bu, tapi ya itu tadi Pak, kadang ketika saya memberi arahan kepada mereka itu ya nanti dikeluarin lagi bajunya, namanya anak-anak ya Pak, mungkin sama aja gitu Pak. Tapi saya selalu menasihati kalau memakai seragam sekolah itu ya harus dimasukkan begitu, biar terlihat rapi, memang anak sekolah gitu Pak. Iya, seperti itu Bu ya, sudah pernah tuh membuat satu identifikasi masalah yang sudah lakukan. Terus untuk permasalahan itu, menurut Ibu ini apa yang sudah Ibu capai untuk menghadapi itu, di skala angka berapa Bu yang sudah Ibu capai itu dalam mengatasi masalah siswa yang tidak memasukkan baju? Jadi di SMP saya ini Pak, ketika ada guru piket di hari Senin sampai Sabtu itu setiap pagi itu di pintu gerbang. Jadi semakin meningkat perubahannya dari yang tadinya tidak dimasukkan, sudah mulai dimasukkan, jadi skalanya 5. Jadi pencapaian yang sudah dicapai itu 5. Terus seandainya ini berapa angka yang ingin Ibu capai untuk menghadapi anak yang tidak memasukkan baju itu, skalanya tertinggi itu Ibu mau capai berapa? Yang capaian Ibu dalam angka berapa? Kalau di
di SMP saya ini sudah ada perubahannya sedikit, anak yang memasukkan baju dibandingkan yang tadinya banyak. Yang saya inginkan ya mencapai nilai di atas 5, Pak. Ya. Angkanya berapa itu? 8 atau 9 atau bahkan 10? 10, Pak. Wah, berarti sempurna, Bu ya. Capaian Ibu artinya sempurna itu semua anak ini semua baju dimasukkan intinya, Bu ya. Ya. Terus, rencana apa Ibu yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu, Bu? Rencana yang sudah Ibu rencanakan, rencana apa saja? Gimana Pak? Rencana apa? Rencana apa yang akan Ibu lakukan dalam mencapai tujuan yang Ibu capai dengan angka 10 itu, anak memasukkan baju, rencana Ibu? Rencana saya ya tidak henti-hentinya untuk menasihati anak yang tadinya tidak memasukkan baju sampai dengan mau kesadaran dirinya memakai pakaian yang baik dan benar, Pak. Sampai dia ini memasukkan baju dengan kesadaran diri, Bu ya. Terus prioritas skala prioritas yang Ibu capai tadi adalah 10, artinya itu sempurna, Bu. Strategi apa yang Ibu pakai dalam perencanaan mencapai tujuan tersebut? Strategi yang Ibu akan gunakan untuk mencapai tujuan yang Ibu capai. Oke, baik, strategi yang akan saya lakukan untuk murid saya itu dengan cara menasihati pencapaian strateginya dan memberikan pengarahan yang baik tentang berseragam di sekolahan harus rapi. Gitu, Pak. Oh, iya. Untuk mewujudkan satu capaian Ibu itu, kira-kira Ibu itu butuh waktu jangka yang panjang, apa jangka yang mungkin menengah atau jangka pendek ya? Ingin Ibu untuk mencapai kesempurnaan anak itu memasukkan baju. Jangkanya, Bu, jangkanya panjang, pendek atau menengah, jangka apa yang Ibu targetkan dalam pencapaian itu? Sepertinya kalau pendek masih belum bisa, kalau panjang itu terlalu lama, ya menengah, Pak. Berarti menengah pencapaian itu dengan jangka menengah, Bu ya, untuk supaya anak ini kesadaran dirinya akan tumbuh, memasukkan baju dengan tertib, itu memang ya butuh waktu, tidak bisa jangka pendek. Terus apakah tolak ukur atau gambaran Ibu untuk keberhasilan yang Ibu sudah capai? Tolak ukur gambaran keberhasilan Ibu yang sudah Ibu capai dalam mencapai tujuan itu. Tolak ukurnya. Tolak ukur capaian Ibu. Anak sudah berpakaian rapi. Tolak ukurnya anak berpakaian rapi tanpa harus dinasihati atau diingatkan mungkin, Bu ya. Ya, selalu diingatkan berpakaian rapi. Iya. Ini umumnya untuk anak yang tidak dimasukkan ini yang paling banyak ini kelas berapa, Bu? Kelas 7 atau kelas 8 atau bahkan kelas 9 itu atau bagaimana itu? Rata-rata kalau di sekolah saya itu yang anak kelas 7 karena masih pemula ya Pak, masih baru. Jadi yang tidak memasukkan baju dengan yang memasukkan baju itu lebih banyak yang memasukkan baju. Itu untuk kelas 7. Kalau untuk kelas 8 ya ada sih yang tidak memasukkan baju tapi tidak terlalu banyak. Justru yang kelas 9 Pak, yang belum bisa memberikan contoh sama adik-adiknya, justru kelas 9 itu yang rata-rata laki-laki
pada nggak dimasukkan bajunya dengan alasan tersendiri. Jadi justru malah kelas 9 Bu ya yang Iya. anak itu memberi pengaruh kepada adik-adiknya tidak memasukkan baju. Iya Pak. Yang kurang baik. Terus apa komitmen yang Ibu buat untuk rencana aksi itu? Komitmen yang Ibu buat dalam membuat aksi tersebut. Komitmennya. Komitmen saya mengumpulkan anak yang tidak memasukkan baju itu, saya beri arahan, Pak. Hanya memberikan arahan saja atau mungkin ada satu kesepakatan atau ya kesepakatan juga kalau besok mengulangi lagi ya apa ya kalau di SMP saya itu tidak diberlakukan hukuman berupa hukuman, cuman mungkin suruh lari lapangan sampai 5 kali, dah itu aja. Terus anak itu besok berpikir daripada saya setiap hari sampai sekolah suruh lari ya tak masukin. Jadi anak sudah mulai timbul kesadaran dirinya. Jadi berarti itu Ibu ini memberi satu hukuman Bu ya, berikan hukuman agar anak itu punya jera lah dia. Jadi kalau kalau di SMP saya seperti itu Pak, hanya hukuman ringan cuma suruh lari lapangan 5 kali. Jadi biar dan ditonton oleh semuanya. Jadi biar mereka itu jera dan malu disuruh lari ditonton oleh adik-adiknya gitu Pak. Tapi timbul rasa kesadaran diri mereka. Esoknya semakin berkurang. Cuman kalau untuk sepenuhnya belum bisa Pak, masih ada yang belum dimasukkan bajunya. Apalagi ketika jam istirahat, jam kosong banyak sekali yang keluar bajunya itu. Terus siapa saja pihak-pihak yang sudah membantu membuat satu aksi yang bersama-sama Ibu ini, siapa saja Bu? Mungkin Ibu bisa menerangkan yang terlibat itu siapa saja di situ untuk mengatasi permasalahan itu. Ya, teman sejawat ada. Di situ ada kesiswaan, ada guru BK yang membantu Pak untuk menangani kasus anak yang seperti itu tidak dimasukkan bajunya. Jadi saya tidak menangani sendiri, jadi tetap ada teman sejawat juga, ada bantuan dari orang lain, teman itu. Terus bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah kita ini coaching ini Bu? Tindak lanjut apa Bu yang nanti akan Ibu lakukan? Mengenai kasus saya Pak, ya saya akan terus menasihati anak murid saya dengan berpakaian rapi dan benar, tidak dimasukkan seperti biasanya seperti itu. Tidak henti-hentinya saya memberi nasihat pada mereka Pak. Terus Ibu ini kan bertemu dengan saya ini membahas kita satu permasalahan siswa yang tidak memasukkan bajunya. Terus perasaan Ibu setelah kita ngobrol santai ini, apa yang Ibu rasakan saat ini? Yang saya rasakan senang bisa berkolaborasi dengan Bapak dan nanti Bapak tahu dengan permasalahan yang saya hadapi bahkan setiap hari ya Pak. Jadi Bapak tahu permasalahan saya sampai dengan kasus anak yang seperti itu tidak memasukkan baju. Ya saya senang saya bisa curhat sama Bapak gitu. Jadi keluh kesahnya Bapak tahu dan bisa mendengarkan gitu. Terus ini yang terakhir Bu, apakah Ibu berani bertanggung jawab atas komitmen yang sudah dibuat untuk membuat anak ini selalu memasukkan baju supaya rapi? Apakah Ibu berani mengambil satu komitmen untuk anak yang tidak
memasukkan baju itu. Komitmen bertanggung jawab artinya. Insya Allah berani Pak. Ya. Bentuknya seperti apa Bu komitmen Ibu untuk pertanggungjawaban kepada anak yang mungkin kurang tertib memasukkan baju ini Bu? Ya itu tadi Pak, selalu tidak henti-hentinya untuk menasihati mereka dan mengajarkan bahwasanya berseragam yang baik dan benar menjadi seorang murid itu ya harus seragam harus dimasukkan dari awal sampai akhir, dari berangkat sekolah sampai pulang sekolah gitu. Terima kasih Bu Ika ini kayaknya watching kita ini ya, cukup di sini, mungkin nanti kita bisa sambung lagi Bu hal-hal yang mungkin kita ini belum kita ungkapkan pada hari ini, nanti lain waktu kita bisa bertemu dan bisa membahas hal-hal yang lain berkaitan dengan kemajuan atau ketertiban di sekolah kita masing-masing. Itu saja Bu ya, sehat, sukses selalu, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu untuk menjadi coachnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ika. Selamat sore Pak Prayitno. Iya, selamat sore juga Bu Ika. Apa kabarnya? Lama nggak ketemu. Jadi harusnya saya loh Pak yang naik karena naik kabarnya sampean. Masa Bapak nanya kabar saya gimana toh? Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Sehat wal andong Bu, seperti yang dilihat ini sehat alhamdulillah, tapi ada sedikit permasalahan Bu, saya itu ada masalah yang ingin saya omongin ke Ibu, mungkin bisa membuat apa ya, ketika masalah itu kita ungkapkan kepada orang lain ya mungkin permasalahan itu akan apa ya, ada jalan keluar atau hal-hal yang lain mungkin terbaik untuk masalah saya. Iya. Ya, kira-kira permasalahan yang dihadapi Pak Prayitno apa ya? Boleh saya tahu? Ini kalau masalah saya ini masalah pribadi. Waduh, apa ini Kak? Iya, ini masalah pribadi. Ini pribadi di kelas saya. Itu. Saya ini kan seorang guru yang termasuk senior nih Bu. Ya. Sering apa ya, menjadi sama teman-teman ini menjadi satu figur yang katanya lebih beda. Saya ini tidak punya kemampuan apa-apa dan saya ini sering sekali dimintai pertolongan, dan sedangkan saya ini punya kesibukan sendiri Bu. Itu bagaimana ya menurut Ibu dengan hal yang seperti itu Pak, saya lakukan, saya tolong atau saya biarkan, karena saya juga punya satu kepentingan yang sama-sama penting. Ya, baik. Jadi permasalahan Bapak ini masalah pribadi, bukan karena masalah murid Bapak begini begitu ya. Jadi kalau menurut Bapak ini guru di SD Bapak ini senior dan sering dimintain tolong teman sejawat, itu di kala Bapak bisa dan mampu, apa salahnya untuk menolong Pak? Nanti malah Bapak ini dapat pahala yang besar loh. Gitu. Jadi ditolong aja Pak dengan ikhlas. Yang satu menolong itu niat, yang kedua ikhlas Pak. Jadi kalau ada teman yang butuh pertolongan Bapak itu ya ditolong saja gitu. Seperti itu Bu ya. Jadi intinya keikhlasan Bu ya. Ikhlas Pak. Nolong tuh harus ikhlas. Kadang saya tuh begini loh Bu. Saya ini kan juga punya kesibukan yang luar biasa menurut saya. Itu saya juga orangnya ini nggak tegaan Bu, nggak tegel itu kalau bahasa saya itu ya. Bagaimana ya dengan ini teman, terus di sisi lain mungkin teman itu hanya mementingkan saya pada saat saya penting saja. Ketika dia ini nggak penting mungkin akan meninggalkan saya. Itu menurut Ibu ini bagaimana itu Bu ya?
itu cuma perasaan Bapak saja. Sebenarnya yang namanya tolong menolong itu ya karena keikhlasan aja, Pak. Kalau niat itu kapan aja bisa, tapi kan intinya dari ikhlas itu. Kalau Bapak berprasangka buruk pada teman Bapak karena tidak tidak menghargai Bapak, itu salah. Sebenarnya teman tersebut itu ya juga berupaya untuk menyemangati Bapak juga biar bisa untuk menolong kesusahannya atau ada kendala apa gitu, Pak. Jadi Bapak itu jangan merasa tidak dihargai, itu tidak boleh. Tapi saya pernah menemukan Bu, satu teman saya itu dia ini ya seperti yang saya bilang itu Bu. Ada kalau di depan ada yang ngomong A, lagi di belakang ngomong B. Niat saya ini ya 100% memang menolong. Ketika saya mendengar perkataan yang A ngomong di depan saya terus di belakang saya B itu kalau menurut Ibu apa yang harus saya lakukan gitu ya kalau hal seperti itu terjadi pada diri saya. Oh, berarti yang ada itu berarti ada orang ketiga, berarti di depan Bapak ngomongnya A, di belakang ngomongnya B. Berarti kalau seperti itu ya diabaikan saja, Pak. Tetap pada pendirian Bapak dari awal, kalau memang niatnya menolong ya harus lanjut gitu, Pak. Jadi nggak usah menghiraukan apa kata orang di belakang, Pak. Jadi harus tetap teguh dengan komitmen Bapak itu menolong teman yang memang membutuhkan pertolongan Bapak gitu. Walaupun saya mungkin agak tersakiti ya biarkan saja gitu. Ya, kalau bisa ya jangan tersakiti. Masa kayak patah hati kayak gitu, nggak boleh tersakiti, Pak. Artinya kan ketika kita ini membantu seseorang dengan bersungguh-sungguh, dengan kita ini sudah ibaratnya mengorbankan pikiran, tenaga, waktu, terus di belakang orang itu ternyata berkata lain. Nah itu kan saya juga kadang itu mau ikhlas ya akhirnya timbul perasaan yang kurang enak di dalam hati itu. Jadi saya untuk menghilangkan itu belum bisa Bu. Ketika saya mendapat satu perlakuan yang kurang mengenakkan saya itu saya ini untuk membuang hal dalam hati saya itu saya belum mampu gitu. Saya tetap perasaan yang nggak enak di hati itu tetap saya punya itu nggak bisa plong. Itu bagaimana menurut Ibu apa supaya saya ini jalannya itu enak dalam menolong itu nggak ada ganjalan itu bagaimana gitu. Kalau dari awal niat Bapak ini sudah menolong ya lanjutkan. Jadi sebaliknya teman yang ditolong itu nanti ya bisa menyemangati gitu Pak. Jadi jangan pernah berprasangka buruk dengan teman yang Bapak tolong. Itu tadi kalau sudah dilandasi dengan niat dan ikhlas, dijalani, lanjutkan sampai membuat teman Bapak itu merasa Bapak ini orang yang paling membantu orang tersebut gitu. Jadi langkah Bapak itu harus terus maju karena teman yang Bapak tolong itu nanti merasa senang dan bangga atas pertolongan Bapak gitu. Jadi nggak boleh berprasangka buruk gitu Pak. Seandainya ini berkaitan ini apa yang saya rasakan jujur aja. Ketika saya ini kadang hati nurani saya ini nggak bisa bohong. Misalnya saya ini kok saya hanya dimanfaatkan ya ketika saya dibutuhkan saja terus nanti ya nggak butuh saya ini mau cat aja kadang juga seperti itu Bu. Oh jadi permasalahan Bapak ini takutnya kalau nggak dihargai diabaikan ya. Jadi yang perlu Bapak ketahui bahwasanya tidak semua teman yang seperti itu Pak. Jadi kalau sudah merasa ditolong itu pasti nanti akan balas budi juga. Jadi balas budinya ya selalu mengucapkan banyak terima kasih
sama Bapak, jadi Bapak harus ikhlas menjalani dan lanjutkan untuk menolong sesama. Gitu. Hanya itu saja Pak. Apa ada yang mau dibicarakan lagi atau arahan dari saya atau perkataan saya ini sudah cukup untuk keluh kesahnya atau Bapak ini gimana? Ya kalau saya ini hanya waktunya masih Bu, sedikit lagi. Saya ini pengen dapat apa ini ya dari itu supaya keikhlasan itu benar-benar bisa ada di hati saya itu. Langkah yang harus saya lakukan itu seperti apa Bu? Langkah yang harus Bapak lakukan biar temennya itu nggak berprasangka buruk, jadi Bapak itu harus mengerjakannya dengan ikhlas. Minta tolongnya teman Bapak itu seperti apa. Jadi harus memang sesekali Bapak itu bertemu dengan teman Bapak itu. Jadi ngobrolin kira-kira selama saat ini menolong saya ini bagaimana Pak? Nanti kan teman Bapak pasti bicara. Jadi Bapak kalau ditanya seperti itu jawab aja. Jangan enak nggak enak begitu. Nah, ini orangnya nggak bisaan Bu. Jadi ketika kadang saya itu walaupun disakiti itu ya nggak berani membalas, cuman saya hanya diem. Saya simpan dalam hati saya. Yang tahu juga hanya saya orangnya ini permasalahan seperti itu nggak pernah keluar dari diri saya, artinya hanya Ibu aja ini waktunya pas, jadi saya nggak pernah bercerita dengan orang lain, dengan siapapun, saya hanya diam. Jadi ini adalah satu pengalaman saya yang saya rasakan selama ini. Saya ini kadang ya itu tadi dalam hati saya Bu, saya ini kok gimana ya, orang ini seperti itu ya, mungkin itu Bu. Iya Pak, apakah sudah cukup dari arahan saya Pak atau tentang penyelesaian yang dihadapi Pak? Cukup Bu, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih tentang obrolan kita. Nanti lain waktu kalau kita masih diberi kesempatan untuk mengobrol lagi, kita obrolkan kembali di lain waktu. Jadi saya tahu permasalahan Bapak dan Bapak juga tahu permasalahan saya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah, aku berbagi masalah jadinya Bu Ika, Pak Prayit. Tadi roomnya bukan di sini Bu Ika, Pak Prayit, roomnya di breakout room, tapi tidak apa-apa, nanti linknya ini kami bagi, nanti Pak Prayit potong aja video ini, atau bagaimana nanti, biar nanti benar-benar pas sesuai waktu dan di saat Pak Prayit Bu Ika menjadi host. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, saya coba mempersiapkan presentasi dulu Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kami bisa sedikit mendapat gambaran dari aktivitas Bapak dan Ibu sekalian yang berkaitan dengan bagaimana Bapak dan Ibu praktik coaching. Namun pastinya untuk gambaran lengkapnya akan kami coba lihat hasil rekaman daripada Bapak dan Ibu, karena tadi memang tidak mungkin kami mendapat secara komprehensif karena suara muncul secara bersamaan.
agak noise untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu aja kami ada kesulitan. Jadi mudah-mudahan titik tadi adalah titik yang bagi Bapak dan Ibu tetap butuh untuk dikembangkan lagi, karena memang proses pengembangan kompetensi untuk menjadi seorang coach atau minimal memiliki keterampilan coaching ini butuh jam terbang Bapak dan Ibu. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak merasa cukup sampai dengan ini, terus melakukan proses latihan, dan mudah-mudahan ada yang mengatur di luar daripada kegiatan ini, mengatur secara daring mungkin dalam komunikasi coaching dan sebagainya untuk meningkatkan itu bersama CGP, terutama di dalam kelas ini. Kemudian Bapak dan Ibu kedepannya juga Bapak dan Ibu membuat demonstrasi kontekstual dan aksi nyata itu, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu alur dan aktivitas yang ada di sana. Kami belum menyampaikan lebih awal karena nanti Bapak dan Ibu coba jelajah dulu, pahami dulu, nanti kalau ada yang tidak paham baru disampaikan pada yang lainnya. Nah, mewakili semua kelompok Bapak dan Ibu, mohon untuk memberikan tanggapan dengan refleksi ini, mulai dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah dalam hal apakah keterampilan coaching daripada Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching. Mulai dari kelompok pertama atau kelompok yang mau langsung lebih awal, silakan juga Bapak Ibu. Kita mulai dari kelompok yang mana? Kelompok 1 sudah siap memberikan Pak Prayit ya, sama Bu Ika ya kelompok 1 ya? Ya, monggo Pak Prayit, kira-kira apa yang relevan dengan pertanyaan ini dari fakta tadi Pak? Terima kasih Pak Kemas waktunya. Jadi pertama, kalau yang waktu kemarin itu saya ini nggak tahu alur-alurnya Pak. Tapi tujuan, identifikasi, itu kan pertanyaan-pertanyaan harus mengarah ke Tirta itu Pak. Kemarin saya semalam juga ambil cari-cari pertanyaan-pertanyaan yang memang harus ada di tujuan-tujuan itu, tujuan, identifikasi, aksi nyata, dan tanggung jawab itu. Saya berupaya untuk memakai satu pertanyaan-pertanyaan yang isinya mengarah ke situ Pak. Jadi kalau kemarin kan hanya bertanya saja tanpa menghiraukan yang ada di unsur-unsur pokok dalam coaching itu Pak. Jadi untuk tadi itu saya upayakan pertanyaan itu ada di tujuan-tujuan dari coaching tersebut Pak. Ya, itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prayit, sudah mulai merasakan bahwa alur Tirta ini seperti ini tracknya dan tujuannya untuk ini dan sebagainya, artinya sudah siaga dengan alur Tirta itu atau sudah mulai ke sana. Mudah-mudahan ini lebih presisi lagi ke depan dengan banyak latihan Pak. Kemudian kita ada yang mau ditambahkan oleh partnernya atau kita ke kelompok yang lainnya? Oke, kita langsung ke kelompok yang lainnya ya. Monggo kelompok kedua. Tadi kelompoknya Pak Yudi ya, kelompok kedua. Pak Yudi. Oh ya, Nur, silakan Bu Nur. Monggo Bu Nur. Halo, Bu Nur? Iya Pak. Oh ya, silakan. Sudah terdengar? Oh iya. Baik Pak, di sini saya terdengar. Itu benar semua Pak. Awalnya juga saya itu belum tahu alur Tirta itu seperti apa ya Pak ya. Jadi mungkin kemarin-kemarin itu sudah pernah mencoba ya melakukan teknik coaching, tapi ya itu Pak belum tersusun, belum tahu seperti apa sih alur Tirta itu. Nah bahkan tadi pun saya itu sama Pak Yudi sempat merevisi Pak dialog yang sudah kami buat ya, karena sebenarnya alur coaching itu kan
di sini tidak memberikan solusi ya Pak ya coachnya, tapi memberikan arahan si coach untuk menemukan solusi seperti itu Pak. Jadi ya saya merasa alhamdulillah sudah ada peningkatan Pak dibandingkan saat latihan itu. Terima kasih Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Nur. Mudah-mudahan itu yang perlu kita tahan Bapak Ibu, memberikan solusi. Karena kita tujuannya memberdayakan, bukan cerdas cermat kayak gitu kan Bapak Ibu. Kalau cerdas cermat, kita lah sumber solusi, sumber pengetahuan, sumber semuanya. Tapi kalau kita mau memberdayakan, terutama di kelas seperti ini atau di ruang kelas di sekolah, mudah-mudahan kita yang paling tidak tahu, dan semua objek dan subjek itu adalah peserta yang ada di dalam kelas kita atau si coach itu Bapak Ibu. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Ya, Pak Ridwan. Sudah cerah ceria sehat kayaknya Pak Ridwan. Amin, alhamdulillah. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Tanggapan Pak ya. Kalau saya ini karena baru tadi sih Pak ya, baru hari ini. Kalau kemarin kan saya nggak ikut coaching Pak ya. Ya sebuah pengalaman baru sih Pak untuk hari ini, karena kemarin saya juga waktu mau mendengarkan sudah terputus, lagi keadaannya juga kurang sehat. Ya alhamdulillah dengan lancar mengikutinya walaupun mungkin masih terbata-bata Pak. Mungkin Baik, itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan sudah memaksimalkan. Tapi Pak Ridwan sama partnernya tadi ada ketertarikan atau bagaimana dengan teknik coaching ini Pak? Secara spesifik untuk dimiliki untuk diri Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak. Jadi saya tertarik dengan Pak Mustafa itu yang apa ya? Dia belajar di depan cermin juga walaupun sebelum berhadapan dengan orang banyak, jadi berhadapan di depan cermin. Itu yang membuat saya menarik, bahwasanya di depan cermin itu kan kita bisa tahu langsung Pak kalau kita salah, itu refleks itu Pak, sambil ketawa-ketawa itu bisa Pak. Itu yang membuat saya tertarik, dan saya juga mungkin di situ saya perlu Pak, perlu penting juga berbicara di depan orang banyak itu, karena selain mental yang perlu diasah, kepercayaan diri Pak itu perlu sekali. Itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Terima kasih Pak Ridwan sudah memberikan refleksinya. Selanjutnya ke kelompok 4 Bapak Ibu. Silakan, masih ada waktu kita. Ya, Bu Dewi, monggo Bu Dewi. Mikrofonnya Bu Dewi. Mic-nya Bu Dewi dibuka dulu Bu Dewi. Saya. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Ya. Jadi ya Pak ya, yang saya alami selama kegiatan tadi bersama Bu Emma, itu hampir sama seperti apa yang dirasakan oleh Pak Prayet, Bu Nur, dan Pak Ridwan ya Pak. Tapi di sini tadi perbedaan ya Pak antara latihan dengan yang sekarang ini. Mungkin untuk yang ini tadi ya merasa lebih siap lah ya Pak ya, karena kemarin kan sudah latihan. Dan di situ tadi saya juga berusaha untuk menjadi pendengar yang lebih baik Pak. Mungkin kan kalau kemarin ketika coach sedang berbicara, mungkin saya terburu-buru untuk menyampaikan pendapat ya Pak ya. Jadi di sini tadi saya lebih menjadi pendengar yang lebih baik, gitulah Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Yang penting ada peningkatan dari proses latihan kemarin ke praktiknya hari ini. Itu saja sudah sangat luar biasa. Apalagi ditambah dengan pengetahuan dan pengalaman lain dari teman. Saya, Bu Ika, monggo Bu Ika. Ya Pak, kalau saya malah nggak ada persiapan sama sekali, cuma tadi itu memang kasus saya itu banyak anak-anak yang nggak memasukkan baju, cuma yang tadi itu
balik saya menanyakan kasusnya Pak Proyek kok malah masalah pribadi saya yang itu membuat saya mau jawabnya gimana Pak, ketawa-ketawa gitu. Jadi saya sekarang ngerti Tirta itu yang seperti apa gitu Pak. Tadinya saya malah nggak ngerti karena kemarin nggak ikut Zoom, ada kendala di HP dan laptop juga karena ya itu Pak, jadi saya ada kendala. Jadi saya sekarang ngerti gitu. Oke. Ya Pak, sudah. Makasih Bu Ika, luar biasa. Walaupun ada kendala, tapi Bu Ika seiring mengikuti proses tetap bisa mengejar, luar biasa Bu Ika. Kelompok 5 ya, sisa. Monggo kelompok 5 Bapak Ibu. Siapa yang mau mewakili? Oh, Pak Setio. Iya Pak, saya mohon maaf izin dulu Pak mencari rekan saya Pak. Pak Dede ini kayaknya belum kelihatan ini gimana. Iya, izin menyampaikan Pak. Jadi pasti ada peningkatan Pak. Yang jelas kalau kemarin kami banyak melebar tentang banyak permasalahan dan kasus, tetapi ini lebih spesifik lagi Pak. Jadi lebih presisi apa benar yang disampaikan Pak Kemas tadi, lebih presisi lagi untuk kami terpusat dan fokus dengan satu permasalahan. Sekalipun tadi kami terkendala Pak Dede dalam jaringan Pak. Jadi tidak masalah, yang pastinya kami ada progres untuk lebih baik. Matur nuwun Pak, terima kasih. Baik Pak, luar biasa kalau udah mencapai presisi daripada kasus tadi itu udah sangat luar biasa karena memang itu yang menjadi tujuan karena kalau udah presisi jadi lebih jelas tentang bagaimana tanggung jawab komitmennya di akhir, tentang kapan, di mana, dan bagaimananya itu sudah bisa terjawab Bapak dan Ibu. Nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu secara paradigmatik perlahan Bapak dan Ibu memahami betul bahwa coaching ini adalah cara terhalus untuk Bapak dan Ibu, apalagi Pak Tio sebagai kepala sekolah. Sangat luar biasa sekali Pak Tio kalau coaching ini digunakan untuk evaluasi kinerja atau Bapak dan Ibu agak rasa getol sama atau agak rasa greget dengan bawahan atau bagaimana. Coaching ini kita bisa membuat orang itu ngerti tentang dirinya sampai dengan salah benarnya itu ngerti dan lain sebagainya. Jadi kita tidak lagi menggunakan cara konvensional yang dimana kita perlu tunjukkan kesalahan mereka karena nanti biasanya ada playing victim kalau misalnya mereka yang sudah jelas bersalah atau sudah jelas ini biasanya karena kita omongin kesalahannya mereka lebih merana dan merasa jadi korban. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan coaching, ya Pak, kalau kita menggunakan coaching, kita tidak menuduh mereka, kita tidak menjudge mereka, kita tidak menghakimi mereka, tapi koreksinya lebih akurat untuk memperbaiki mereka. Jadi asas manfaat untuk kedua pihak itu sangat luar biasa, apalagi ini untuk satuan pendidikan dengan kompleksitas persoalan baik sejawat dengan peserta didik, orang tua atau apapun yang berkaitan dengan itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, terima kasih sudah melakukan refleksi. Ini yang berikutnya Bapak dan Ibu sebagai model kompetensi kepala sekolah dan penguasa sekolah yang memang perlu kami sajikan di setiap akhir RUKO sesi 2 Bapak dan Ibu. Jadi ini yang kayak tadi Pak Mustafa lakukan di cermin dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menjawab pertanyaan refleksi sebagai kepala sekolah atau pengawas ini. Bapak dan Ibu jadi coach untuk diri Bapak dan Ibu sendiri. Artinya Bapak dan Ibu lah coachnya, Bapak dan Ibu juga coachinya. Silakan ajukan pertanyaan ke diri Bapak Ibu sendiri sebagai seorang coach dan anggaplah Bapak dan Ibu sendiri juga sebagai coach. Pertanyaannya kurang lebih bisa saja saya menjadi kepala sekolah, namun saya belum tahu tentang bagaimana cara saya menggali potensi seluruh warga sekolah
agar kualitas satuan pendidikan meningkat. Nanti dijawab lagi sama diri sendiri, coba diidentifikasi atau coba dipastikan potensi mana yang Anda maksud, yang ingin dimiliki, atau kualitas yang mana yang ingin dimiliki oleh satuan pendidikan. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu selesaikan sampai dengan alur tanya, tanggung jawabnya, Bapak Ibu pasti menemukan secara kompleks hulu ke hilir daripada hal yang Bapak dan Ibu bisa wujudkan. Nah, kadang hal-hal seperti kualitas tadi yang umum itu susah untuk direalisasikan karena dia masih belum dikupas Bapak dan Ibu. Nah, dengan coaching ini Bapak dan Ibu akan melakukan proses pengupasan dari versi lain, diversity dari Bagja, misalnya, akhirnya kelihatan, oh kualitas yang dimaksud itu ternyata siswanya banyak, tapi berprestasi juga, misalnya seperti itu. Oh ternyata kualitas yang dimaksud ini siswa ikut lomba, ada piagam atau apa dan sebagainya. Hal-hal kayak gitu yang mungkin Bapak dan Ibu bisa lakukan sendiri dulu saat ini, atau bisa saja ini jadi tema untuk Bapak dan Ibu ngobrol ringan setelah ini. Kemudian yang kedua tentang menjadi pengawas. Nah, silakan Bapak dan Ibu refleksi juga ketika Bapak dan Ibu jika ditakdirkan oleh Yang Pencipta tiba-tiba bin salah bin langsung jadi pengawas. Terus Bapak dan Ibu menganggap bahwa saya tidak mau jadi pengawas, saya tidak punya niat, dan itu absolut sehingga membuat Bapak dan Ibu, ngapain saya harus belajar? Karena saya nggak ada cita-cita jadi pengawas. Seolah semua diatur oleh kita. Misalnya. Padahal ada banyak yang jadi kepala sekolah dan pengawas itu tidak atas kehendaknya. Yang jadi celakanya adalah ketika Bapak dan Ibu tidak menolak dan terus menjadi pengawas kepala sekolah dan nggak mau juga belajar, akhirnya Bapak dan Ibu menjolimi diri sendiri dulu sebelum dijolimi oleh orang lain atau menjolimi oleh orang lain, menjolimi orang lain maksud kami. Jadi hal-hal seperti ini lumrah untuk dijawab Bapak dan Ibu, tidak harus benar-benar karena keinginan kita ke sana atau cita-cita ke sana misalnya. Nah, mudah-mudahan dengan metode Pak Mustafa tadi, kalau Pak Mustafa tadi bercermin di depan cermin berarti, ini juga Bapak dan Ibu latih dengan diri sendiri menggunakan coaching. Jadikan coach diri Anda dan jadikan juga coach diri Anda. Itu saja Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu memahami bahwa banyak hal yang bisa terjadi ke dalam diri kita tidak atas kehendak kita, baik itu kejadian yang indah maupun tidak indah Bapak dan Ibu. Nah, dalam konteks ini bisa saja Bapak dan Ibu semua menjadi pengawas sekolah dan kepala sekolah, namun apapun yang terjadi ketika Bapak dan Ibu ditakdirkan itu, Bapak dan Ibu minimal sudah siap sehingga nama Bapak dan Ibu akan menjadi nama yang membantu proses transformasi pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Masalah reward dan punishment kita tidak bicarakan itu Bapak dan Ibu, karena kita guru penggerak yang sudah tidak lagi bergerak atas reward, bergerak atas punishment, sudah tidak lagi bergerak atas diktean orang lain. Dan modul 2.3 ini adalah modul yang istilah kata kita merdeka Bapak dan Ibu, dan di modul 3 berikutnya itu sampai dengan akhir Bapak dan Ibu tinggal meningkatkan kepercayaan diri sebelum tamat dari pendidikan guru penggerak ini, agar ketika Bapak dan Ibu bersuara, berbagi, bercerita, berdiri atau berjabat tangan dengan siapapun di sana dengan percaya diri dan menyampaikan bahwa kami hadir untuk membantu semua. Jika memang diizinkan atau diperkenankan, kami siap membantu sektor pendidikan dan lain sebagainya. Itu saja Bapak dan Ibu. Sebagai penutup, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ucapkan rasa syukur kita karena berhasil melewati rukol ini dengan tantangan jaringan dan bisa. Lebih dan kurangnya dari apa yang kami sampaikan, kami aturkan permohonan maaf Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Istirahat. Kepada
Pak John, Bu Jung sudah bersama dengan kita. Keluar, Pak. Mohon izin, Pak. Ya, mohon izin, Pak. Ya, silakan. Mohon izin Pak Irman. Pak.